Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Giri Firmansyah untuk kuliah topik dalam Enterprise Architecture. Video ini saya gabungkan antara pertemuan 13 dan 14 karena akan membahas mengenai future trend in Enterprise Architecture tadi. Feature 10 in Enterprise Architecture mengacu pada buku Introduction to Enterprise Architecture karangan Scott dan Bernard. Jadi silahkan teman-teman membeli bukunya menjadi dokumen atau acuan pada saat kita akan mengembangkan Enterprise Architecture. Pada saat feature trend in Enterprise Architecture, jadi IE sendiri berkembang sangat pesat untuk corporate, government, non-profit group, akademisi, institusi di berbagai negara, kemudian private sector, di mana profit drive most planning and decision making. IE sendiri menjadi optional activity-nya gitu kan. Jadi karena private sector itu fokusnya pada profit saja. Nah, field of IE continues to grow. Jadi corporation of IE for competitive advantage. Jadi corporate yang punya IE itu menjadikan IE sebagai competitive advantage, pembeda organisasinya dari yang lain. IE become essential element in merger and acquisition. Nanti kita akan bahas pada saat sebuah organisasi akan melakukan akuisisi atau merger, IE menjadi berperan sangat penting. Tanpa ada IE sangat sulit sekali kita melakukan merger tadi. Kemudian IT resources and services become commodity, forcing new IE model. Jadi resources IT itu sangat pesat ya, contohnya ada cloud, sharing dan segala macamnya. Oleh karena itu kita perlu sebuah IE model untuk menggambarkan hal tadi. Kemudian untuk government, federal, state and local government integration of IE. Jadi pada saat kita mengintegrasikan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu, kita harus punya gambar arsitektur nasionalnya gitu kan. Nasional, regional, and global IE standar mature. Jadi sudah mulai banyak standar-standar IE sehingga mudah untuk melakukan pemanfaatan IE tadi. Military IE benefit growth, academia ground IE practice in social and management technology sudah mulai banyak. Universities increasing IE teaching, banyak sekali universitas yang mulai memanfaatkan atau mengajarkan tentang IE. Professional IE certification growth, jadi banyak sekali sertifikasi untuk IE. The profession of IE mature and recognized as distinct career. Jadi para profesional yang mencantumkan bahwa bisa melakukan IE mulai dilirik untuk dimanfaatkan pengetahuannya. Jadi pada private industry model of IE competitive advantage, banyak sekali perusahaan yang tidak terlalu besar itu punya teknologi arsitektur. Gambaran arsitekturnya seperti apa yang menjelaskan mengenai IT system, data flow, network infrastruktur itu common sekali karena unit IT-nya akan membuat dokumen tadi. Tetapi mereka kadang tidak memiliki enterprise arsitektur yang menggambarkan strategi and business. Jadi bisa bayangkan strategi and business yang akan didukung oleh IT system tadi. IT sistemnya dokumennya lengkap, tapi pada saat akan melakukan dukungan bagi strategi dan bisnisnya itu tidak ada peta yang jelas. Oleh karena itu menjadi timpang. Kemudian IE is essential to merger and acquisition. Jadi pada saat sebuah perusahaan besar akan mulai berkembang dan membutuhkan merger dan akuisisi, maka critical faktornya itu adalah pada saat analisis. Di sini sebutkan preliminary analysis atau sebagai due diligence. Di situ ada
post agreement decision di mana unit mana yang akan digabung, unit mana yang akan diteruskan dan sebagainya, ataupun yang akan dieliminasi. Tanpa adanya enterprise architecture, hal itu menjadi mustahil karena menggabungkan sebuah atau dua buah bisnis yang ada, kita tidak tahu mana yang overlap, mana yang harus diteruskan dan segala macamnya. Dengan adanya gambaran IE, maka kita bisa tahu fungsi-fungsi mana saja yang duplicate, fungsi mana saja yang tidak ada yang harus kita lengkapi dan segala macamnya. Disitulah IE menjadi esensial pada saat merger and acquisition. Kemudian juga IT and resources become commodity new IE model. The cost of computing services, associated software, hardware, when comparable the capability it deliver has down consistency and dramatically during past 20 years. Jadi resources yang ada sangat rendah sekali, oleh karena itu IT resources menjadi komoditas. Kemudian government integration and IE. Jadi pada saat pemerintah itu mulai berkembang, perlu mulai mengadopsi IE tadi, karena pada saat pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan berintegrasi, perlu ada gambar yang jelas peran-perannya ada di mana gitu kan. Kalau tidak akan menjadi silo-silo system. Emerging IE standar sudah jelas, jadi banyak sekali standar-standar tentang enterprise architecture, sehingga standar tadi menjadi acuan pada saat mengimplementasikan atau mendokumentasikan, bahkan memodelkan enterprise architecture tadi. Kemudian military of use IE, ini tentu saja biasanya military yang pertama kali mencanangkan diperlukannya IE. Contohnya adalah Department of Defense dari Amerika memunculkan DoD of Enterprise Architecture Framework atau DODAF yang menjadi standar pada saat militer itu akan mengimplementasikan IE tadi. Kemudian Academia Contribution to IE, banyak sekali penelitian-penelitian yang membahas tentang IE baik di publik maupun private, sehingga IE lebih dimengerti oleh masyarakat. Kemudian sumber daya pengajar, sumber daya pengetahuannya menjadi tambah berkembang. IE as a profession and sertifikasi. Jadi banyak sekali sekarang sertifikat-sertifikat atau training-training untuk mengajarkan IE itu apa gitu kan. Kemudian bahkan untuk menjadi seorang senior enterprise architecture itu perlu pengalaman 15 sampai 20 tahun, sehingga sangat mengetahui domain arsitektur untuk business process improvement, system design, service oriented arsitektur, data arsitektur, network engineering, secure arsitektur. Itu semua berdasarkan pengalaman dia di lapangan. Barangkali itu saja dari saya untuk future trend in enterprise architecture. Jadi IE sudah sangat berkembang, saatnya kita memanfaatkan sistem ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.